Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semangat kalian senantiasa ada dalam niat baik kalian untuk menuntut ilmu hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia. Kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Afif Mutrika, biasa dipanggil Bu Afif. Di sini selama 1 semester ke depan, selama 1 tahun ke depan, kita akan bertemu sebagai guru dan siswa ya. Nah, dalam pertemuan pertama kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Tentunya anak-anak semua pernah dong melihat atau meneliti sesuatu, mengamati sesuatu, entah itu benda, hewan, tumbuhan, atau suatu kejadian atau keadaan alam. Nah, ketika kita mengamati sesuatu, kita pasti akan timbul rasa ingin tahu dan juga untuk mengabadikan untuk menginterpretasi dari rasa keingintahuan kita dapat kita tuangkan melalui teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 2 KD yang harus kita tempuh, yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulis. Kemudian yang kedua, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan hasil interpretasi baik itu lisan maupun tulis. Nah, di sini kita dapat mengenal teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, baik itu terhadap benda, tumbuhan, hewan, suatu kejadian peristiwa, atau keadaan alam. Nah, di sini laporan merupakan media untuk mempublikasi hasil kegiatan. Jadi kegiatan kita, kegiatan meneliti, menginvestigasi sesuatu benda, tumbuhan, hewan, atau peristiwa, itu kita tuangkan dalam bentuk teks atau dalam bentuk lisan untuk dipublikasikan. Isinya berupa penyajian sejumlah fakta secara objektif yang berkaitan dengan hasil kegiatan tersebut. Selanjutnya, ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ketika kita menulis teks laporan hasil observasi, kita harus tahu tentunya ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu seperti apa. Yang pertama, teks bersifat objektif, yakni penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Nah, di sini penulis harus bersifat objektif, tidak memihak salah satu atau memihak jika itu berita tentang suatu peristiwa,
kita harus tetap objektif, tidak memihak salah satu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, teks berdasarkan fakta, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, hayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Di sini yang kita tulis berdasarkan fakta. Contohnya, ketika kita meneliti suatu benda yang kita teliti adalah suatu kursi yang mudah. Kursi itu berbentuk berbentuk memanjang dengan 4 kaki di bawahnya. Ya, kita tulis 4 kaki di bawahnya. Kita tidak boleh menulis ada 5 kaki di bawahnya. Itu tidak berdasarkan fakta. Nah, kemudian teks bersifat khusus atau spesifik. Jadi, teks penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar masalah yang dibahas. Jadi gini, ketika kita membahas tentang tumbuhan, ya kita membahas tumbuhan itu tumbuhan jenis apa, terus daunnya berwarna apa, terus sudah berbuah atau belum, kira-kira sudah ditanam berapa lama. Jadi semua yang berkaitan tentang tumbuhan. Tapi kita tidak diperkenankan ketika kita membahas tentang tumbuhan, tiba-tiba kita membahas tentang hewan. Itu tidak ada sangkut pautnya ya. Nah, selanjutnya teks disajikan secara lengkap, yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Jadi, apapun yang kita temukan, apapun yang kita temukan dalam apapun yang kita dapatkan ketika kita melakukan investigasi, ketika kita melakukan pengamatan, apapun yang kita temukan kita tulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Nah, yang terakhir yaitu teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami. Di sini adalah kunci utama dari suatu teks atau tulisan. Nah, kunci utamanya yaitu tulisan yang kita tulis itu harus menarik. Jadi, ketika kita menulis teks laporan hasil observasi atau teks apapun itu, yang paling utama adalah menarik. Supaya apa? Supaya teks yang kita tulis itu memberikan dampak dan juga memudahkan pembaca untuk mengetahui atau menarik pembaca untuk membaca apa yang kita tulis, apa yang kita laporkan, apa yang kita tuangkan dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, perhatikan teks laporan hasil observasi pada halaman 1 dan 2. Nah, di sini ada satu teks laporan hasil observasi tanpa judul. Tapi di sini sudah diberikan penunjuk yaitu tumbuhan sebagai objek yang diobservasi. Jadi teks ini merupakan teks yang berkaitan dengan tumbuhan. Seperti itu. Ini merupakan contoh teks laporan hasil observasi secara singkat. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Bisa dilihat dalam teks tersebut ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang pembuka teks yang berisi klasifikasi atau pengelompokan. Dalam teks ini, tumbuhan dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok, yaitu tumbuhan monokotil ataupun dikotil. Nah, sudah sangat dijelaskan di sini. Pada paragraf pertama itu berisi tentang pernyataan umum.
Apa yang diklasifikasikan, apa yang akan dibahas di sini, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Selanjutnya, yaitu struktur yang kedua berisi deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian berisi tentang penjelasan bagian-bagian yang telah diklasifikasikan. Bisa berdasarkan bentuk, sifat, dan ciri umum pada objek yang dilaporkan. Nah, pada contoh buku paket halaman 1 ini tentunya sangat merujuk pada paragraf pertama. Paragraf pertama menjelaskan tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Tentunya pada paragraf berikutnya, pada isi dari deskripsi bagian, harus menjelaskan tentang apa itu tumbuhan monokotil, apa itu tumbuhan dikotil. Dan di sini sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang terakhir berisi tentang deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi manfaat? Deskripsi manfaat berisikan tentang manfaat yang kita peroleh dari teks tersebut. Nah, biasanya deskripsi manfaat itu struktur yang diselipkan. Jadi tidak dalam paragraf baru biasanya. Nah, seringnya deskripsi manfaat itu ditulis ketika kita meneliti suatu penemuan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk materi pada pagi hari ini cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan pada Google Classroom ya. Sekian saya akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.